Hai Sobat Inisi, kembali lagi dengan saya Rizky QC 994 pada program TNT. I do it my way, I do it my way. Let's go. I'm coming for the gold. All eyes on me. Let's go. Let's go. Welcome to the show. All eyes on me. Let's go. Let's go. Let's go. All eyes on me. Let's go. Ini dia, TNT dari 994. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita bakalan melanjutin episode TNT kita yang lainnya. Jadi untuk Sobat Inisi yang masih setia menemani atau menyaksikan episode TNT kita dari episode yang awal sampai yang terakhir kemarin, untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas sebuah produk yang banyak banget Sobat Inisi dari kemarin bertanya-tanya ya mengenai produk ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, episode kali ini kita bakalan bahas produknya. Dan untuk produknya kita juga sudah pernah bahas di episode sebelumnya. Jadi untuk Sobat Inisi yang penasaran, karena kemarin ada beberapa bagian-bagian yang belum sempat dan juga ada tambahan-tambahan dari Sobat-Sobat Inisi, dan tentunya pada episode kali ini kita bakalan bahas dan masukkan juga saran-saran dari Sobat-Sobat Inisi yang lainnya. Apa produknya? Ini dia, power supply WPS 3010H dari Wamtek. Jadi untuk Sobat Inisi, pada episode kali ini kita bakalan membahas sebuah produk power supply dari Wamtek dengan seri WPS 3010H. Jika Sobat Inisi yang sudah mengetahui produk power supply dari Wamtek ini, dia ada dua seri ya. Jadi untuk Sobat-Sobat Inisi yang biasanya menggunakan WPS ataupun juga yang satu lagi APS. Jadi untuk Sobat-Sobat Inisi, informasi itu dua seri dari power supply Wamtek ini. Jadi untuk episode kali ini kita bakalan ngebahas, nge-review dan memberikan sedikit tips dan triks mengenai WPS 3010H dari Wamtek ini. Jadi langsung saja kita unboxing dan kita lihat paket apa saja yang Sobat Inisi dapatkan dari pembelian power supply Wamtek ini. Jadi untuk yang pertama, Sobat Inisi, tentunya ini adalah packaging dari Wamtek. Warna khas dari Wamtek itu menggunakan masih natural warna karton, dan juga di sini ada sedikit ini ya, spek dari WPS 3010H. Jadi serinya bisa kita lihat nanti di bagian sini, dan juga ada beberapa sedikit keterangan dari Wamteknya. Dan untuk stiker bagian hijau ini adalah stiker quality control atau QC langsung dari kita dari 994. Jadi untuk produk yang kita jual di toko itu sudah lolos QC langsung dari 994 tentunya. Langsung saja kita unboxing ya Sobat. Jadi untuk power supply ini dia menggunakan voltase maksimalnya adalah 30 volt, dan juga untuk ampernya dia menggunakan maksimal 10 ampere. Makanya dia serinya WPS 3010H. Jadi yang membedakan dengan seri yang satunya itu dia menggunakan seri APS ya, bukan WPS. Sekarang kita menggunakan atau kita review kali ini menggunakan seri WPS 3010H. Sedangkan yang satunya APS 3010H juga. Jadi ini yang pertama kabel power supply atau kabel power, dan ini dia power supply dari WPS 3010H. Lalu Sobat Inisi nanti dapatkan buku panduan atau manual book, dan Sobat Inisi nanti bisa lihat juga untuk yang APS seri yang satunya beserta WPS. Jadi di buku panduan ini sudah terdapat dua seri langsung yang nanti Sobat Inisi bisa ketahui dan Sobat Inisi cari tahu di buku panduannya. Dan sedikit informasi mengenai program-program atau mungkin fitur-fitur apa saja yang ada di power supply Wamtek WPS 3010H ini. Lalu Sobat Inisi nanti dapatkan juga kabel buaya, yang tentunya ini kabel capit ya, masih menggunakan sistem capit. Jadi untuk Sobat Inisi di sini dia menggunakan sistem jepit di bagian nanti di bagian power supply-nya, dan kabel power supply ini sudah support sampai 10 ampere. Jadi untuk Sobat Inisi jangan ragu untuk menggunakan bawaan dari kabel power supply-nya ini, karena dia sudah support untuk
mengantarkan daya 10 ampere dari power supply. Ini untuk styrofoamnya, ini menggunakan styrofoam sebagai pelindung agar power supply ini tidak terkena damage yang terlalu keras yang dapat merusak dari si power supply ini. Nah, inilah tampilan power supply Wamtec WPS 3010H dari Wamtec. Nah, ini warranty card atau sertifikat dari Wamtec. Nah, ini sobat NSI nanti bisa langsung lihat untuk bagian display atau bagian depan dari Wamtec WPS 3010H ini. Untuk dimensi WPS 3010H ini dia menggunakan dimensi yang kecil dan tentunya bobotnya tidak terlalu berat. Jadi untuk sobat NSI yang belum pernah atau belum mengetahui tentang power supply ini, dia masih menggunakan sistem switching, belum menggunakan trafo yang besar seperti power supply yang dengan dimensi yang ukurannya besar. Makanya bobotnya tidak terlalu berat. Sedangkan untuk powernya sendiri dia bisa mengeluarkan power 30 10, jadi 30 volt 10 ampere. Jadi untuk sobat NSI walaupun ukurannya kecil, tapi dia sudah support sampai 30 volt dan 10 ampere. Jadi untuk bagian belakang, ini sobat NSI bisa lihat pada bagian belakang di sini ada untuk colokan kabel power, sudah ada juga langsung untuk fuse-nya, dan untuk bagian sini adalah sirkulasi beserta dengan kipas pendingin dari mesinnya. Jadi untuk sobat NSI, nanti ini adalah part-part yang bakalan kita berikan sedikit penjelasan mengenai produk WPS 3010H dari Wamtec ini. Nah, ini ada sirkulasi udara juga bagian kanan dan kiri dari power supply ini. Tentunya ini berguna untuk menjaga temperatur mesin dari WPS 3010H ini agar tetap terjaga temperatur normalnya, dan tentunya dengan kapasitas maksimal 30 volt dan 10 ampere tentunya bakalan menghasilkan atau mengeluarkan hawa yang cukup tinggi dari power supply yang lainnya, tentunya agar tidak merusak untuk bagian komponen dalamnya. Makanya disediakan sirkulasi yang cukup banyak dari power supply ini. Nah, ini sobat NSI nanti bagian sini ini kita lakukan penyegelan menggunakan QC Pass dari 994. Nah, ini bertujuan karena untuk pada bagian belakang sini nanti kita bakalan buka ya. Bagian belakang sini ini ada switching yang biasanya di power supply lain dia menggunakan switching atau switch itu dia menggunakan untuk penggeseran limiter dari 30 sampai ada juga digeser nanti 8,4 atau 5,1 ya, atau 5 volt yang bisa dimaksimal dikeluarkan oleh si power supply. Sedangkan untuk Wamtec 3010H ini dipergunakan untuk maksimal daya listrik yang dimasukkan ke power supply ini atau yang diterima dari power supply ini. Jika di Indonesia menggunakan 220, makanya di sini nanti ditulis di bagian sini dia 230 volt. Dan untuk di beberapa negara itu masih menggunakan 110 volt. Makanya untuk sobat Indonesia yang mungkin belum tahu mengenai power supply WPS dari Wamtec ini adalah switching atau switch dari daya yang bisa diterima oleh si power supply ini. Jadi makanya kita segel karena di Indonesia hanya menggunakan 220 volt daya listrik yang dihantarkan dari rumah-rumah atau dari colokan-colokan sobat edisi. Makanya agar tidak terjadi kerusakan dari si power supply-nya, makanya kita segel menggunakan QC Pass dari 994 ini. Ini bertujuan agar sobat inisi tidak mengotak-atik atau merubah ke posisi 110 volt. Jadi ketika kita geser di 110 volt, nanti kita colok ke listrik yang ada di Indonesia, ini bakalan berdampak power supply-nya langsung short, dan paling fatalnya itu bisa meledak. Jadi untuk sobat inisi menghindari itu, kita lakukan penyegelan di bagian switch bagian belakang. Dan nanti kita bakalan buka nanti bagian sini, kita bakalan perlihatkan juga. Nah, untuk sobat inisi bagian depan, di sini sobat inisi bisa lihat untuk bagian sini adalah tombol power, dan ini ada output juga untuk si power supply-nya ini. Jadi output ini adalah tombol untuk permitnya nanti ketika sobat inisi menggunakan si power supply ini. Jadi ketika sobat inisi menggunakan power supply ini untuk
permit atau ACC untuk mengeluarkan arus dari power supply ini, sobat Inisi harus menggunakan atau memencet tombol output terlebih dahulu agar bisa disalurkan menggunakan kabel power supply. Jika tidak dilakukan permit atau tombol output ini tidak dipencet, maka arus tidak bakalan bisa dikeluarkan dari power supply ini. Nah, ini selanjutnya ada analog untuk volt dan ampere. Lalu di sini tulisannya current. Dan untuk bagian sini ini adalah colokan untuk si kabel power supply-nya. Nah, ini bisa dua model kabel power supply, baik yang jepit seperti ini ataupun yang colok. Jadi sobat Inisi nanti bisa gunakan dua jenis kabel power supply. Sedangkan untuk bawaannya dia masih menggunakan yang jepit. Jadi di sini ada bagian merah, hijau dan hitam. Dan nanti sobat Inisi bisa menggunakan bagian yang hijau ini sebagai grounding, nanti juga yang positif dan negatifnya. Jadi untuk sobat Inisi, power supply-nya sudah dilengkapi dengan satu USB current, atau sobat Inisi nanti sudah bisa menggunakan USB untuk proses mungkin pengecekan ataupun pengecasan, juga bisa menggunakan power supply ini. Dan dia nanti sudah sobat Inisi bisa setting di bagian displaynya, karena dia belum belum di adjust. Lalu tentunya nanti sobat Inisi bisa adjust dulu untuk penggunaan si USB ini. Dan selanjutnya sobat Inisi nanti kita bakalan coba nyalakan si power supply ini, dan kita lihat seperti apa fitur dan juga tampilan dari power supply WAMTEK 3010H. Oke sobat Inisi, kita bakalan coba nyalakan dan kita lihat seperti apa tampilan dan berapa digit yang ditampilkan oleh power supply WPS 3010H ini untuk ini ya, berapa digit belakang bombanya. Oke, kita nyalakan. Untuk tampilan sendiri, nanti sobat Inisi bisa lihat pada bagian sini ada tulisan VAW. Jadi dia sudah menampilkan 3 angka, mulai dari volt, ampere dan wattnya langsung. Nah, ini sekarang posisinya off. Ini sobat Inisi bisa lihat posisinya off, tandanya kita belum mencet tombol output. Ketika kita menggunakan power supply ini dan kita belum permit atau belum kita pencet tombol outputnya, maka power supply ini tidak bisa mengeluarkan arus ya, atau dalam keadaan off. Coba kita sambungkan dulu menggunakan kabel power supply-nya. Ini yang merah sebelah sini. Nah, ini kita sudah pasang kabel power supply-nya. Nah, ini sekarang posisi masih belum kita pencet tombol output, tidak bisa digunakan karena kita belum permit atau belum memencet tombol output. Nah, setelah kita pencet tombol output, kita lihat settingan voltnya berapa. Nah, ini ampernya kita setting di 2 ampere dan wattnya tentunya bakalan 0. Lalu, nah ini sekarang posisinya OCP-nya nyala. Kita matikan dulu. Nah, ini setelah tombol output kita gunakan, maka power supply ini sudah bisa kita lakukan proses pengecekan ataupun pengaliran arus dari power supply-nya. Nah, untuk volt sendiri, ini sobat Inisi nanti bisa setting digit berapa. Nah, ini 31 volt, ada toleransi 1 volt ya dari WAMTEK WPS 3010-nya. Dan untuk digitnya ada 2 digit di belakang koma. Walaupun kita nanti geser, walaupun kita geser nanti ke 4 ya. Nah, ini dia tetap bakalan menampilkan 2 digit di belakang koma. Dan untuk ampernya dia menggunakan 3 digit di belakang koma. Kita coba nanti 10. Nah, ketika dia 10 ampere, maka dia bakalan geser menjadi 2 digit di belakang koma. Ketika ada 9, dia bakalan pindah ke 3 digit di belakang koma. Dan untuk sobat Inisi nanti bisa menyesuaikan berapa ampere yang sobat Inisi butuhkan untuk disalurkan menggunakan power supply ini. Nah, untuk wattnya sendiri dia bakalan menyesuaikan nanti
Seperti sobat Indonesia bisa lihat tadi, dia bakalan menyesuaikan angka berapa. Nah ini 000,0, jadi 3 digit di depan koma. Dan untuk sobat edisi, setiap power supply tentunya ada beberapa fitur. Tentunya untuk power supply WPS 30H dia sudah menggunakan fitur OCP yang sobat edisi bisa aktifkan dengan push atau hold OCP on off. Dan di sini sobat edisi bisa lihat tulisannya. Jadi tombol current atau ampere ini, analog ampere ini, sobat edisi bisa lakukan hold atau push sampai tulisan OCP di sini aktif ya, warna merah. Nah ini fitur OCP-nya sudah aktif, One Current Protection. Karena dia menggunakan One Current Protection, maka karakteristik dia menggunakan sistem langsung cut off ya. Ketika dia cut off atau putus, maka dia bakalan tampil seperti ini. Di sini garis dan OCP, lalu dia bunyi secara terus menerus. Beda dengan fitur yang satunya itu continuous, sedangkan yang ini One Current Protection. Ketika dia menggunakan sistem ini, dia bakalan langsung cut off, putus sampai kita memencet tombol output. Lalu kita pencet tombol output lagi, power supply sudah bisa digunakan kembali. Jadi untuk fitur OCP-nya dia langsung cut off, habis, ini tidak bisa digunakan jika terdeteksi short ya. Dan sobat teknisi nanti bisa gunakan lagi power supply-nya dengan memencet tombol output. Nah ini bisa gunakan lagi power supply-nya. Oke, lalu kita matikan lagi dengan memencet atau push atau hold di bagian analog current-nya lagi. Dan untuk sobat teknisi, ini sangat simpel sekali dalam penggunaannya. Tentunya untuk nanti sobat teknisi bebas menggunakan volt berapa dan juga ampere berapa. Sedangkan untuk penggunaan fitur OCP itu dia hanya menggunakan satu sistem saja, yaitu One Current Protection. Tentunya dia langsung cut off habis ketika ini ya terjadi short atau terdeteksi short dari unit yang sobat edisi lakukan pengecekan. Nah itulah beberapa fitur yang ada di Wamtek WPS 3010H. Sedangkan untuk di bagian USB-nya nanti sobat edisi bisa lihat berapa settingan ampere dan juga volt yang sobat edisi gunakan. Jadi untuk sobat edisi selalu perhatikan tampilannya atau settingan di sini. Jadi agar tidak terjadi kesalahan ketika menggunakan si USB chargernya. Nah ini sudah quick charging. Tentunya sobat teknisi nanti bisa menggunakan untuk sebagai tempat pengecasan atau mungkin sekedar pengecekan awal dari sebuah handphone ataupun laptop dari sobat teknisi masing-masing. Oke sobat teknisi, itulah beberapa fitur yang ada di power supply WPS 3010H. Oke sobat teknisi, itulah fitur-fitur atau hal-hal yang sobat teknisi bisa gunakan atau bisa dapati di WPS 3010H dari Wamtek ini. Untuk power supply WPS ini dia memang tidak menggunakan sistem channel yang banyak seperti power supply yang merek lainnya, tapi dia bisa menggunakan power hingga 30 volt dan juga 10 ampere. Jadi dengan power supply sekecil ini dia bisa supply 30 volt dan 10 ampere. Jadi untuk sobat teknisi yang mungkin bertanya nggak ada fitur channel, nggak ada. Jadi untuk WPS 3010H ataupun dari Wamtek ini tidak menggunakan sistem channel. Jadi untuk sobat teknisi nanti bisa lihat juga di bagian buku panduannya untuk beberapa fitur yang ada di WPS 3010H ini. Jadi untuk sobat teknisi ketika menggunakan power supply ini paling yang harus diperhatikan di bagian depan sini adalah tombol output dan juga One Current Protection-nya. Karena dia menggunakan One Current Protection yang dimana sistemnya ketika mendeteksi sebuah short seperti yang kita perlihatkan tadi, dia bakalan langsung cut off arusnya dan tidak bisa mengeluarkan arus, dan power supply-nya mengeluarkan bunyi secara terus-menerus. Tampilan display-nya bakalan ada tulisan OCP. Jadi untuk sobat teknisi hanya cukup pencet tombol output untuk mengaktifkan kembali atau menggunakan kembali si power supply ini. Jadi ketika OCP-nya tidak sobat teknisi tidak ingin gunakan, cukup dinonaktifkan saja di bagian analog dari current atau ampernya ini. Dan untuk sobat teknisi pada bagian belakang, nah ini sobat teknisi nanti bisa dapati bagian
kipasnya itu bakalan bakalan otomatis. Bagaimana nanti dia menyesuaikan temperatur yang ada di si power supply-nya ini. Jadi untuk power supply Wamtec WPS 3010H dia sudah otomatis juga untuk kipasnya. Jadi Sobat Teknisi tidak perlu khawatir untuk temperatur atau suhu yang ada di bagian mesinnya. Dan untuk sobat-sobat itulah WPS 3010H. Sangat simpel dan juga tidak ribet ya dalam penggunaan power supply WPS 3010H ini. Dan untuk ampernya dia sudah 3 digit di belakang koma untuk 9 ampere ke bawah. Sedangkan untuk 10 ampere dia bakalan berubah ke 2 digit di belakang koma. Sedangkan untuk wattnya itu dia 3 digit di depan koma dan 1 digit di belakang koma. Sedangkan untuk voltnya sendiri dia 2 digit depan dan 2 digit di belakang komanya. Itulah WPS 3010H dari Wamtec. Oke Sobat Teknisi, mungkin untuk fitur-fitur dan juga kelengkapan dari WPS 3010H mungkin itu aja. Dan mungkin selanjutnya seperti biasa kita bakalan memberikan sedikit tips dan triks mengenai produk kali ini, yaitu WPS 3010H dari Wamtec. Jadi untuk Sobat Teknisi, dari di awal tadi video kita sudah jelaskan beberapa sirkulasi udara yang terdapat di Wamtec 3010H ini, yang tentunya cukup banyak ya. Di bagian belakang ada kipas, kiri kanan dan bagian belakang sudah terdapat sirkulasi yang cukup banyak sekali. Dan ini bertujuan untuk menjaga temperatur si power supply ini tetap normal dan tidak terjadi yang namanya overheat yang lama-kelamaan bisa mengakibatkan short pada bagian mesinnya. Dan untuk Sobat Teknisi, hal tersebut itu yang selalu kita perhatikan di bagian kebersihannya, dan kita sampaikan di setiap episode TNT kita di produk-produk yang lainnya. Nah untuk episode kali ini mengenai WPS 3010H ini sangat diharapkan untuk kebersihannya, karena power supply ini walaupun kecil masih menggunakan sistem switching dari sistem ininya, kelistrikannya, tapi dia sudah mengeluarkan power 30 volt dan juga 10 ampere. Jadi untuk power itu tentunya dia harus dalam keadaan suhu yang teratur agar si power supply ini tidak terjadi overheat yang bisa mengakibatkan rusaknya komponen yang ada di dalam si power supply ini. Jadi untuk Sobat Teknisi selalu perhatikan setiap ventilasi atau sirkulasi udara yang ada di power supply ini. Yang paling utama di bagian belakang, yaitu kipasnya bertujuan untuk mengeluarkan suhu-suhu atau panas-panas yang ada di dalam mesin ini dikeluarkan dari dalam. Nah ini Sobat Teknisi perhatikan untuk kebersihannya, apakah masih nyala secara otomatis atau mungkin sudah tidak bisa berputar. Itu Sobat Teknisi selalu perhatikan agar si power supply ini tidak terjadi overheat dan tentunya bakalan terjadi kerusakan yang tidak kita harapkan di power supply ini. Dan untuk Sobat Teknisi, untuk pada bagian sebelah kiri dan kanan ini karena terdapat bolong-bolong yang cukup rendah ya posisinya. Nah ini untuk power supply ini selalu perhatikan untuk proses peletakannya. Jadi untuk Sobat Teknisi, untuk meletakkan si power supply WPS 3010H ini, karena sistem sirkulasi yang cukup banyak dan cukup rendah, ini bisa berakibat fatal ketika Sobat Teknisi mungkin meletakkannya terlalu rendah atau sejajar ya. Mungkin Sobat Teknisi menggunakan atau yang biasa membawa makanan atau minuman di meja servisannya, atau mungkin area servisnya yang ramai kerumunan orang atau teman-temannya yang berkunjung ke meja servisannya, itu diharapkan power supply ini diletakkan di posisi yang aman dari cairan ataupun kotoran-kotoran yang tidak ramah bagi mesinnya ini. Jadi agar terhindar tersebut disarankan di posisi di bagian atas ya, untuk Sobat Teknisi yang mungkin menggunakan mejanya di bagian rak di bagian depannya. Jadi untuk power supply ini lebih aman lagi untuk di posisi yang lebih tinggi dari atas meja Sobat Teknisi. Jadi untuk menghindari lah untuk tidak terkontaminasi bagian dalamnya dari cairan-cairan atau kotoran-kotoran yang tidak ramah bagi si mesinnya. Agar lebih awet lagi di meja servis Sobat Teknisi masing-masing, tentunya perhatikan kebersihannya dan juga posisinya tadi. Dan untuk Sobat Teknisi selanjutnya, tadi kita sudah bahas sedikit. Tunggu kita matikan dulu. Untuk pada bagian belakang, ini kita buka dulu ya untuk segelannya.
Nah, ini kita bagian belakang sudah kita segel menggunakan QC Pulse dari 994. Mungkin yang penasaran tadi seperti apa tulisannya. Nah, untuk bagian merah sekarang ini ada tulisan 230 volt. Itu tandanya dia bisa menerima atau listrik yang bisa dia terima adalah 220 volt. Itu adalah listrik yang ada di Indonesia dan bisa diterima oleh si power supply ini. Nah, jika sobat NIC menggeser switchingnya, maka bakalan ada tulisan 115. Nah, ini 115 atau 115 volt. Tentunya ini hanya bisa yang power atau daya yang bisa diterima oleh si power supply ini hanya 110 volt. Dan tentunya itu tidak ada di kelistrikan rumah atau toko sobat NIC yang ada di Indonesia. Karena standar di Indonesia itu menggunakan 220 volt. Tentunya di sini sobat NIC cukup aktifkan atau biarkan segel kita tetap menempel di bagian belakang sini. Jadi untuk sobat NIC jangan otak-atik ini, karena ini bisa berakibat fatal ketika sobat NIC menggeser. Jika sobat NIC menggeser ke 115 volt, itu bisa langsung power supply-nya langsung berasap. Itu minimal ya, maksimalnya bakalan meledak. Itu hal yang sangat tidak kita harapkan ketika sobat NIC membeli WPS 3010H. Karena ada beberapa kasus, makanya kita menentukan untuk pemasangan QC Pulse-nya di bagian sini. Karena untuk sobat NIC mungkin yang biasa menggunakan power supply, ada beberapa power supply yang juga menggunakan switch di bagian belakang, warna merah juga, itu gunanya sebagai limiter volt yang bisa dikeluarkan. Jadi bisa 30 volt, bisa juga 5,1 volt atau 5 volt maksimal yang bisa dikeluarkan si power supply. Itu untuk merek lain. Sedangkan untuk OneTech WPS 3010H atau APS 3010H itu dia menggunakan switch ini untuk menerima daya yang bisa diterima si power supply ini. Jadi jangan diotak-atik jika si power supply-nya ingin digunakan. Cukup biarkan segelnya terpasang tetap di 230 volt agar si power supply-nya tidak berasap atau mungkin juga bakalan meledak. Jadi mungkin sobat NIC sekian hal-hal yang harus diperhatikan, tips mengenai power supply WPS 3010H dari OneTech ini. Oke sobat NIC, mungkin sekian dulu mengenai WPS 3010H. Jika ada pertanyaan dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan untuk sobat NIC, jangan lupa juga untuk share video kita agar teman-teman kita yang belum mengetahui mengenai episode TNT kita, mengenai barang-barang yang ada di 994 yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, agar kita bisa saling sharing ilmu dan juga bagi-bagi dan juga mungkin bisa saling diskusi ilmu mengenai produk-produk yang sudah kita bahas dan juga barang yang sekarang kita bahas. Jadi sobat NIC, jangan lupa juga untuk selalu like, komen, dan subscribe video kita agar kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten TNT yang lainnya. Selalu kita ingatkan juga jika ada saran barang yang ingin kita bahas untuk episode selanjutnya, itu sobat NIC silakan tinggalkan di kolom komentar atau bisa sobat NIC direct message atau DM langsung di akun sosial media kita, bisa di TikTok atau fanpage kita di Facebook, atau juga langsung sobat NIC bisa DM di Instagram kita. Jadi untuk sobat NIC yang mungkin belum follow akun-akun sosial media kita, ada di Instagram, TikTok, dan fanpage kita di Facebook, itu sobat NIC bisa langsung kunjungi dan juga follow. Nanti bisa tinggalkan saran apa saja barang yang bakalan kita bahas untuk episode-episode yang lainnya. Dan tidak hanya barang, tapi sobat NIC bisa juga mungkin beri sedikit masukan mengenai produk-produk yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Mungkin ada yang kurang atau yang perlu ditambahkan dari barang tersebut. Jadi untuk sobat NIC, agar video TNT kita ke depannya bisa menjawab dan juga menjadi sebagai sarana untuk saling sharing-sharing dan juga diskusi mengenai produk-produk yang sudah kita bahas dan akan kita bahas ke depannya. Jadi mungkin sekian dulu episode kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode TNT kita hingga sekarang ini. Saya Rizky QC994 pamit undur diri. Ciao.